dari 0816658 sekian. Pastor Philip, saya mau bertanya soal XRP sebagai pengganti SWIFT. Crypto. Nah, apakah itu betul dan bagaimana peluang XRP sebagai world currency? XRP I don't think will be a currency reflected as a world level. Oke, jadi saya tidak menganggap bahwa mata uang Bitcoin atau XRP itu akan menjadi mata uang dunia. For you to understand, XRP is another type of coin. Bagi saudara untuk mengerti XRP itu adalah koin yang berbeda. A lot of coin in the crypto. Ada begitu banyak koin di kripto. They use because you need to pay your settlement fee. Karena saudara itu harus membayarkan fee-nya, settlement-nya. When you buy or when you sell. Pada saat saudara beli atau saudara jual. So XRP is one of the way. Jadi XRP itu adalah salah satu cara That the consumer in crypto can use. bahwa untuk setiap konsumer yang menggunakan kripto bisa lakukan. The good thing about XRP that a lot of consumer in crypto they like. Hal yang baik dari XRP itu adalah Because their fee is very low karena fee-nya itu sangat rendah for settlement. untuk I melakukan don't pembayarannya. think XRP, whoever is asking this question, will be the main settlement. Tapi saya tidak percaya Gateway. kalau XRP itu akan menjadi mata uang level dunia. Because the whole crypto market is going to also be changed. Karena dunia kripto itu juga pasti akan berubah And also going to be attacked. dan juga pasti akan diserang. Because now the world banks, the central bank of the world, Karena sekarang Bank Dunia itu, while they don't agree with crypto, meskipun mereka tidak setuju dengan kripto, they realize that there is no way for our world to proceed forward without a digital currency. tapi mereka juga sadar bahwa tidak mungkin dunia kita ke depannya itu tidak mempergunakan mata uang digital. So the digital currency will come. Jadi mata uang digital akan There is masuk. already a digital US dollar. Sudah ada US dollar secara digital, It is called USDT. itu namanya USBT. But USBT. there will come also a very dangerous digital currency, Tapi akan ada juga nanti mata uang digital yang sangat berbahaya, which I think the US is going to start. yang kira-kira Amerika tuh akan mulai. That is a CBDC, is central bank digital currency. Ada CBDC atau mata uang dari central bank. I pray they will never launch. Dan saya berdoa supaya mereka tuh tidak pernah di-launch. Because when CBDC start, we are all in trouble. Karena kalau mata uang CBDC itu dimulai, maka kita ini akan menjadi masalah. Everything will be online in your own phone as Karena an electronic semuanya wallet. akan menjadi online dan semua orang harus menggunakan mata uang e-wallet. Everything dompet you elektronik. buy, Sorry? everything that you use your wallet to buy Semuanya yang kita pakai untuk bayar, with CBDC of US dollar, itu harus menggunakan CBDC atau mata uang dolar. they know where your money is, Dia tahu, mereka akan tahu di they mana uang know kita. how you spend your money. Mereka tagu bagaimana caranya kita mempergunakan uang When you are kita. disobedient, they will lock up your Dan mereka money. tahu kalau kita tidak taat, mereka bisa mengunci uang kita. That's very bad. Itu sangat berbahaya. I hope I answer my friend. Semoga saya menjawab pertanyaan ini. Oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang ibu yang punya rumah makan sederhana yang bergerak di kuliner. Dia ada di kota kecil, jadi bukan kota besar. Bagaimana untuk pendapat Bapak mengenai bisnis kuliner yang sekarang juga sedang marak di Indonesia? What is the question? Doing a culinary business. Okay. I used to own 2 restaurants. Dulu saya punya 2 restoran. I opened the restaurant when I was in Mexico City. Saya membuka restoran saya ketika saya ada di kota Meksiko. I learned how to cook Saya belajar untuk caranya when I memasak was a young boy. pada saat saya masih muda. And actually I'm a good cook. Dan sebenarnya saya ini bisa masak, saudara. I can cook Saya bisa masak. even my pasta, you will love it. Bahkan mungkin saya kalau masak pasta, saudara mungkin akan suka. I make a killer steak. Saya bikin steak yang sangat enak.
I make even paella from Spain. Saya juga membuat paella yang dari Spanyol. So I love to eat. Jadi saya suka untuk makan I also can cook. dan saya juga bisa masak. So I'm a survivor. Jadi saya bisa jadi So with survivor. regards to food business, Jadi untuk masuk kepada dunia bisnis makanan, this question is if you are staying in a small village pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang punya bisnis makanan tapi di kota kecil or a small town. atau di kota kecil. Number one, for business, Yang pertama dalam dunia bisnis, you must have the demand. saudara harus punya permintaannya. If your town or village is very small, Apabila di kotanya atau desanya itu sangat it's kecil, very dangerous for you to invest adalah sangat berbahaya bagi Bapak Ibu untuk investasi. because Karena the people in the city, orang-orang yang tinggal di daerah tersebut on an average, secara rata-rata they will eat outside in the restaurant about 10 times a week. mungkin mereka hanya akan makan di luar itu 10 kali dalam satu minggu. But the people in the kampong-kampong, Untuk itu di kota besar, tapi untuk di Small kota village. kecil, untuk di kota kecil, they only eat outside twice a week. mungkin dalam satu minggu orang-orang di kota kecil itu hanya makan di luar 2 kali. So the person who is asking this question about food, you need to, number one, understand your market. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang bertanya mengenai hal ini, yang pertama harus tahu apakah ada marketnya. Take the time to study the demographic of the market. Ambil waktu untuk mempelajari demografik dari market tersebut. Because you got to see what is the demand. Karena kita akan melihat ada tidak permintaannya. Then you got to see whether they are suka-suka your food. Dan kemudian yang kedua kita lihat mereka tuh suka dengan makanan What you kita put. atau tidak. Apa yang kita taruh. So today's food business Jadi hari ini bisnis makanan already evolved. itu sudah berkembang. It's very high tech. Itu sudah menjadi teknologi No yang tinggi. more like 20 years ago, you buy the fire, the stove, you cook, and you sell. No more. Itu tidak seperti tahun 20 tahun yang lalu ya. Masih harus dibakar, masih harus dipakai batu bara atau apa gitu. Nowadays, food Nah sekarang business is makanan very high tech and complex. itu sangat kompleks dan teknologinya itu sangat tinggi. I was explaining to Pak Ferdi, Saya tadi bicara sama Pak Ferdi, everything about F&B segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan is dan not about minuman, eating. itu bukan tentang It's makanannya. not about food in your stomach. Itu sudah bukan tentang kita tuh kenyang atau tidak. It's about the enticing of your eye and your nose. Itu maksudnya apa? Bagaimana mata kita melihat makanan itu dan hidung kita We menciumnya. eat with our eyes Kita makan sekarang itu pakai mata First, kita. Yang pertama, before we put it in our mouth. sebelum kita taruh di So dalam mulut kita. today the food business, the F&B business, Jadi hari ini bisnis makanan, even the air in the restaurant, they have to freshener, put bahkan freshener. mencium udara yang ada di dalam restoran tersebut saja itu sudah ada wewangiannya. So when you walk in, you smell, wow, fresh. Sehingga begitu saudara masuk, oh rasanya langsung Don't fresh, have the segar. kitchen garlic or oil smell. Tidak ada bau bawang putih atau bau minyak. So you smell fresh, you say, wow, first thing, Jadi clean. kita akan merasakan, oh ini wanginya kok seger ya. Your mind say, oh, clean. Dan kemudian pikiran kita bilang, oh ini tuh bersih. Then the lighting, Dan kemudian lampunya, oh, cahayanya, classy. oh klasik. Then they always, the nice restaurant, they always put the bar first. Nah kemudian di restoran-restoran besar itu mereka selalu taruh bar duluan. Then you see the bar with the drinks, you get thirsty. Kemudian kita melihat bar, kita lihat minumnya, kita menjadi haus. So dining today is an experience. Jadi makan restoran di saat hari-hari ini itu adalah sebuah pengalaman. It's not you go to Palembang, you look for pagi sore, Itu bukan okay, nasi seperti kita padang. pergi ke ah. Palembang, kita mau cari nasi padang di pagi sore, tidak. You do pagi sore, okay. Ya saudara makan di pagi sore, oke. But you got no barrier. Tetapi sudah tidak ada lagi barriernya. Your neighbor, anyone can also put pagi sore. Karena tetangga-tetangga kita itu juga sudah bisa masak masakan Then they padang see your sekarang. business better than them, they go and talk to the chef, they buy your chef. Dan kemudian mungkin kompetitor kita lihat kita punya chefnya, kita punya juru masaknya, kemudian di hire, di hijack. So they hijack. So food business is very competitive. Jadi bisnis restoran atau makanan sekarang itu sudah sangat kompetitif.
I will advise this person, Saya akan bilang kasih advice kepada orang ini, better his money lebih baik uangnya put into a food business in maybe a bigger place, a bigger town. mungkin untuk kalau ada di kota kecil orang yang mau memulai bisnis makanan, mendingan masuk ke kota besar And start small. dan kemudian mulai untuk lebih di situ. Because many good business, Karena banyak bisnis yang bagus, at the end, after 10 years, di akhirnya nanti setelah 10 tahun, the chef will start his own business. kokinya itu akan menciptakan bisnis sendiri There's no protection. dan tidak ada perlindungan di Unless you cook. kecuali saudara yang masak. Thank you. Terima kasih. Lanjut lagi dari Bapak Iwan di Salatiga, bertanya perihal yang Bapak khotbahkan kemarin tentang saran untuk kita bisa membeli dolar Singapura sekarang ini. Apakah masih ada kesempatan dan bagaimana nasihat investasi untuk tahun-tahun ke depan? Okay. Number one, the simple way to buy Singapore dollar, Oke, yang pertama cara paling sederhana untuk membeli mata uang Singapura find a money exchanger, maybe not in Temanggung, maybe in a bigger city. adalah untuk mencari money exchange atau tempat untuk penukaran mata uang, mungkin If you tidak di Temanggung change- tapi di tempat lain. If you change small amount, Apabila kita tukar uang kita dengan jumlah kecil then use the Temanggung money changer. dan pakailah mungkin mata uang yang ada di Temanggung. But if you have big amount, Money changer atau tempat pertukaran mata uang, tapi kalau nilainya itu besar, go Jakarta, pergi ke Jakarta you mungkin. get a better rate. Dan kita bisa mendapatkan rate yang lebih Okay. bagus, nilai But yang lebih bagus. Tapi Remember, ingat, when you bring your money to Jakarta, pada saat saudara bawa uang saudara ke there are Jakarta, danger. itu berbahaya. People tengok-tengok, Orang bisa lihat-lihat, the money changer also have gang. kemudian money changernya itu juga punya You harta. go Harus there, hati-hati you loh. tell them, Ada okay, I gengnya. want to change 1 million, 2 million, 10 billion. Jadi mungkin saudara bisa bilang, oh saya mau tukar 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. They say, okay, tomorrow, Mereka bilang, ya besok. 9 o'clock. Kemudian jam 9 pagi, After you go, they tell, hey, these people, tomorrow come, gasak. hati-hati ya, karena mereka juga bisa telepon orangnya, hati-hati nanti kita, besok orang ini akan datang bawa uang, langsung What I sikat say saja. is real. Huh? Apa yang saya bilang ini benar There ya are many saudara. bad people out there. Karena ada begitu banyak orang yang jahat di luar sana. So if you have a lot of money, better you go without your money, talk to the money changer first and feel if good or safe. Jadi kalau misalnya saudara mau menukar banyak uang, mending pergi dulu cari money changernya dan bicara dulu, deal dulu. And then just change every time you got some money, change and keep. Dan kemudian kalau misalnya saudara ada waktu, tukar uangnya dan simpan. This is the only way. Hanya itu satu-satunya Because cara. here the bank is very high, the rate. Karena di sini kalau dari kita tukar di bank itu rate-nya itu tinggi. Okay? Oke? Number two, they Yang were kedua. asking about, okay, I do not know how much money they have. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang saudara punya. But I think if investment, Tapi saya berpikir kalau secara investasi, for now, untuk sekarang, I say wait. saya bilang tunggu. Because the world is going to shake a bit more. Karena dunia ini akan bergejolak lagi sedikit. So even next year, don't invest. Jadi bahkan untuk tahun depan jangan investasi Don't buy dulu. car, don't buy Jangan beli motorbike, mobil, don't buy jangan beli house. motor, jangan beli rumah. Wait, Tunggu. it's going to shake. Karena akan berdampak lagi. And when it shake, the price will drop. Dan pada saat berguncang lagi, harga itu akan Even turun the lagi. price drop, don't buy. Bahkan ketika harganya itu sudah turun, jangan beli dulu. Remember, cash is king. Ingat ya bahwa uang tunai adalah raja. Wait. Tunggu. Wait until people start to say, tolong, tolong. Tunggu sampai orang-orang mulai bilang tolong, tolong. Then you buy. Kemudian saudara beli. And don't buy car. Dan jangan beli mobil. Buy land, buy house. Beli rumah, beli tanah. Buy gold. Beli emas. And I think that's the best way. Ya sepertinya itu But cara yang terbaik. this year and even until late of next year, don't Tapi invest. tahun ini sampai mungkin tahun depan di akhir-akhir tahun jangan Right untuk now, membeli the apapun. best is save your money, Yang paling baik adalah simpan dulu uangnya.
go and go and exchange Sing dollar, Kemudian mungkin tukar sedikit ke mata uang Singapura. come back, keep. Kemudian pulang, simpan. Wait, Tunggu. you will have a chance. Engkau akan punya kesempatan. I'm also waiting. Saya juga menunggu sekarang. I'm also going to buy nice houses. Saya juga mau untuk beli rumah God yang is going to bagus. bless me. Karena Tuhan, saya tahu Tuhan akan memberkati saya. So just wait. Jadi tunggu saja. Maybe by the time ready to buy, I will call Pastor Petrus. Mungkin pada saat saya sudah siap untuk membeli rumah, saya akan telepon Then I Pak come Petrus. here and give advice. Kemudian saya akan bilang, Pak Petrus tolong bantu lihatkan saya rumah saya. But must pay me, 10,000 ribu. Tapi ingat ya, 10.000. Blessings. Ya, Okay, next. berkat. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Next question. dari dua orang yang punya pertanyaan yang hampir sama. Untuk tahun depan, untuk kita investasi di bidang saham, jual beli saham, di saham yang khususnya bergerak di perbankan, apakah masih masuk akal atau bagaimana pendapat dari Bapak? Whoever asks this question, I tell you, tolong don't. Siapapun yang bertanya hal ini, tolong jangan beli saham di It's a perbankan. good question. Ini adalah pertanyaan yang bagus. Stay sebenarnya. away from the stock exchange. Jangan beli saham. Stay away from forex trading. Jangan trading forex atau Stay trading mata uang. away from bank offering you forex services. Menjauhi perbankan yang menawarkan saudara untuk dimainkan Stay forexnya. away from long-term savings, high interest offer. Jauhkan diri saudara dari penempatan uang yang mereka itu selalu bilang nanti bunganya tinggi tapi harus disimpan dalam waktu lama. Actually, I will even tell you, take your money out of the bank. Bahkan saya ingin bilang bahwa saudara yang punya uang di bank, ambil uangnya. Keep your money yourself is the best. Tapi taruh, simpan uangmu sendiri. Itu Because lebih when the baik. collapse come, the banks will fall. Karena kenapa? Kalau dunia runtuh, When bank the akan bank ikut drop, runtuh. your money is gone. Dan uang kita itu bisa hilang. Yes. Ya, Even Singapore, bahkan di the Singapura. government now have an insurance for all the people who put their money in the bank. Bahkan orang-orang di Singapura itu mengasuransikan uang mereka yang mereka simpan di But that is Singapura. Singapore, this is Indonesia. Tapi itu Singapura loh, ini kita Indonesia. Singapore, they protect the consumer. Di Singapura itu mereka memproteksi user, consumer. Here, no. Di Indonesia tidak. Here, when collapse, every man for himself. Di Indonesia kalau kolaps, semuanya diri sendiri, kembali ke diri sendiri. So the best, keep your money cash. Jadi yang pertama adalah kalau bisa simpan uang tunai. Okay? Don't do trading. Jangan lakukan pertukaran atau trading. And even bond, don't touch. Dan bahkan juga bond, jangan dibeli. Oh, Surat-surat already berharga. bond now already crash. Karena bond itu sekarang sudah hancur. All the big bank in the world in the last quarter, they lost over $300 billion in bond. They lost. Semua Bank. perbankan yang besar-besar itu dalam 4 bulan terakhir itu, mereka sudah kehilangan kurang lebih $300 miliar dalam segi surat berharga. It disappear. Tiba-tiba hilang. Okay? Ada satu orang yang nonton dari UK, dari Ibu Lina, from UK. If there is digital currency, what is the impact of the stock market, such as Nasdaq and etc.? The Nasdaq and the Dow Jones, Nasdaq dan Dow Jones actually, itu sebenarnya the Dow Jones has been trading steadily from 32,000 to 35,000 points. jadi Dow Jones itu mereka sudah bertukar dengan baik dari poin 32 ke 35. I also have followed the Dow, Saya juga mengikuti Dow Jones. but Tapi I just cannot understand saya belum bisa memahami how the Dow can manage to stay so high bagaimana Dow Jones itu bisa tetap mempertahankan harga yang begitu tinggi. even with all the political problem in the US. Bahkan dengan situasi politik yang terjadi di Amerika. So I know Jadi saya tahu somebody is cooking the stock exchange. ada yang sedang menggoreng stock exchange. ini. Somebody is pushing a lot of money to keep Ada the yang stock sedang high. membakar uang supaya stoknya itu terus naik. So it's going to crash. Jadi tetap akan hancur. I don't know when, Saya tidak tahu kapan.
I think maybe for my friend in UK, Jadi mungkin untuk teman saya yang ada di Inggris, maybe towards the end of this year, beginning of next year, there will be a big shake. mungkin di akhir tahun ini sampai awal tahun depan akan ada pergoncangan yang luar biasa. Because if you look at the stock market, Karena apabila kita melihat stock market, you also have to see the Feds, kita juga harus melihat Fed, the SEC, SEC, how they control the interest rate. bagaimana mereka mengontrol bunga bank. Interest rate today in the US is very high. Bunga bank di Amerika sekarang itu sangat tinggi. And it has caused now super hyperinflation. Dan itu menciptakan super atau hyperinflasi. If they don't control the inflation from continuing to go up, Apabila mereka tidak mengontrol inflasi ini dan terus naik, they will become like Japan, mereka akan seperti Jepang, stagnation. stagnan. The yen low, drop, low, Yen itu drop. yen itu tinggi, kemudian stagnan, drop lagi, drop terus. So that's all economy. Economics. Begitulah ekonomi. But my friend in UK, please sell teman your saya- shares, sell your stocks Di Inggris, jual stok saudara, jual as soon as possible. secepat mungkin. And then if we crash, you can come to Temanggung and you call me, I come Supaya here to kalau misalnya you nanti can jatuh harganya buy me a semua, good dinner, okay? nanti bisa datang ke Temanggung, ketemu dengan saya, traktir saja saya makan malam. At 10,000 ribu. Dan 10.000. Murah ya Bapak Ibu, advice-nya cuma 10.000. Jadi ini ada lagi dari 0812 sekian yang dengar pesan Tuhan yang disampaikan sore hari tadi. Disampaikan tentang ada pihak yang mengontrol Amerika Serikat. Apakah itu dari pihak, dia hanya tanya dari Secret Society, Freemason, Illuminati, atau yang lainnya? No, okay. Remember Oke, ingat hal ini. this organization called WEF, World Economic Forum. Oke, jadi organisasi ini itu mereka menyebutkan nama mereka adalah WEO, World Economic Forum, This Forum Ekonomi organization, Dunia. Ini adalah organisasi mereka. as a leader, Sebagai pemimpin, the leader is deep state. tapi pemimpin sebenarnya adalah orang-orang deep state tadi. If you look at World Economic Forum, they are nothing. Apabila saudara melihat WEF itu, mereka tuh sebenarnya tidak ada They just apa-apanya. managed to get the world leader to come and Karena- build the name. Karena mereka tuh hanya mau supaya uang-uang itu semua supaya bisa datang, bisa diatur dengan baik, mereka dapat nama. Of course, today they are considered big time organization. Ya mungkin sekarang mereka disebutkan organisasi yang sangat besar. They are networking for the government leaders. Mereka networking kepada semua pemimpin-pemimpin dunia. The CEO founder is Mr. Klaus Strauss. Jadi pendirinya itu, CEO-nya adalah Klaus Strauss namanya. He is a German man. Dia adalah orang Jerman. He always talk, oh, I know president, I do president, I do Dia president. selalu bilang bahwa, oh saya tahu presiden ini, saya tahu presiden ini. WEF, WEF deep state. itu adalah deep state. Orang-orang yang International. dari Amerika tadi. Which Secara internasional. we call them globalists. Kita memanggil mereka dengan sebutan globalist. WHO, WHO same. itu sama. WAO, same. WEO itu sama. WTC, same. WTC itu sama. They all in the same gang. Mereka itu gengnya itu sama. They don't care about the Freemason. They don't Mereka care tidak about the peduli Illuminati. Freemason, mereka tidak peduli Illuminati. The Illuminati is controlled by Italy. Illuminati itu dikontrol oleh Itali. Okay, so Ya, there are a lot of these bad actors in the world today. ada begitu banyak aktris-aktris di dunia Why ini they sekarang. look so good? Kenapa mereka kelihatan bagus? Because they hide Karena mereka bersembunyi behind the corrupt political leaders of the world di today. belakang pemimpin-pemimpin yang sudah korupsi. So Philippines, if corruption, Sorry. any country there's corruption, Jadi kalau di mana-mana setiap negara itu ada they korupsi, come in like the good guy. mereka itu seperti orang baiknya. They play a different game.
mereka memainkan game yang berbeda. Unfortunately, they play the game you people don't understand. Sayangnya mereka main game yang kita semua tidak mengerti. Even I don't understand. Bahkan mungkin saya pun tidak mengerti. But I smell. Tapi saya bisa mencium. I can smell the rat. Saya bisa mencium tikus itu. When I see, oh, very good, doing good, Pada saya lihat ya, oh ini kok bagus sekali ya, bagus sekali. I know what to ask the question. Saya tahu pertanyaan apa yang akan saya tanyakan. Okay, like I share with you extra. Oke, ini saya share ya, ekstra ya. My friend, a doctor from Guatemala, Teman saya seorang dokter di Guatemala 4 days ago, 4 hari yang lalu sent me a WhatsApp. mengirimkan saya WhatsApp He said, brother, dan dia bilang, saudara, I'm going to invest million into this company. saya akan menginvestasikan miliaran jutaan dolar di tempat ini. Please help me if good or no good. Tolong bilang sama saya apakah ini bagus atau tidak. So I said, sure, send me the information. Jadi saya bilang, ya sure, oke. Kirimkan So- saya informasinya. The investment is into a mine that can take jade. Jade, the green stone, jade. Jadi investasinya adalah untuk menaruh uang di tambang batu jade, batu hijau itu loh, batu akik ya. And the investment akik ya. document Dan dokumen investasinya, show, wow, the return very high. oh kok hasilnya itu sangat tinggi. I see this style document every month, few. Saya melihat dokumen seperti ini tuh hampir setiap bulan. Straight away I tell him, Langsung saya bilang, cuidado, enggak usah. cuidado, What's without? be careful. In Hati-hati. Spanish. Hati-hati. He say, why? Dia tanya kenapa? I say, number one, Saya bilang yang pertama, the price of jade is not what they say. satu, harga dari batu akik itu tidak sesuai. Number two, Yang kedua, the only jade that has the very high value batu akik yang hijau itu yang sangat bagus. is jade from Burma. From where? Burma. Itu adalah batu yang dari Myanmar. Burma, Myanmar. Outside of Myanmar, the jade quality drop. Di luar dari Myanmar, batu akik itu akan sangat jelek. Proven. Itu sudah terbukti. Number three, Yang ketiga, jade is a semi-precious stone. batu akik itu bukan batu yang sangat berharga. It's Hanya not like setengah berharga. it's not like gold, diamond, Itu bukan seperti platinum. berlian, platinum, emas. It's a second grade. Itu grade-nya itu yang kedua. Number four, there's not so many people in the world that buy jade. Yang keempat, tidak banyak orang yang suka batu akik. So this investment, how they going to sell tons and tons of jade? Jadi Who's going to buy? investasi ini bagaimana caranya, siapa yang mau beli bertonton batu akik ini, siapa yang mau beli? And the fifth thing, Dan yang kelima, you look at the owner. kau lihat pemiliknya siapa? The owner is only 23-year-old. Pemiliknya itu umurnya baru 23 tahun. Which 23-year-old know about mining and about business? Emang siapa anak umur 23 tahun yang tahu mengenai tambang? Then you look at a company they registered in 2014. Dan lihat, perusahaannya ini mereka baru registrasi di tahun 2014. So 10 years ago. Jadi 10 tahun yang lalu. So you mean the owner was 13 years old when he started this Jadi company? maksudnya bagaimana? Ownernya itu, pemiliknya itu umurnya 13. Waktu dia mulai Finish. bisnis itu. So when we look at investment, Jadi pada saat kita melihat investasi, maybe you can be fooled. mungkin saudara itu bisa dibohongi. Even maybe I can be fooled. Mungkin saya pun bisa dibohongi. But we look at certain things. Tapi and kita we know. melihat hal-hal yang beberapa hal dan kita bisa tahu. Next question. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan dari ada 4 sampai 5 orang bertanya hal yang sama. Karena Indonesia bulan Februari mendekati pemilihan presiden, bagaimana pendapat Bapak tentang election, presidential election? Wow, very hard question. Oh, pertanyaan ini sulit ya sebenarnya. Because I'm not Indonesian. Karena satu, saya bukan orang Indonesia. I like Indonesia. Saya suka Indonesia, But you know, on just my view, tapi saudara tahu ya, ini pendapat saya ya, This pandangan year, saya. Tahun ini, I was praying and the Lord told me
the Saya next berdoa. leader for Indonesia Saya berdoa dan Tuhan bilang sama saya bahwa will be a pemimpin good yang baru dari Indonesia nanti Yes. akan menjadi orang yang sangat baik. I don't know who. Saya tidak tahu siapa. I only know two runner. One is Prabowo, Saya hanya tahu dua orang. Yang pertama Prabowo and the other one is Ganjar. dan yang kedua Ganjar. Right? Ya, betul ya. I don't know who gonna win. Saya tidak tahu siapa yang akan menang. I know Prabowo is trying to win so many times. Saya tahu bahwa Prabowo itu sedang pengen untuk selalu menang sudah berkali-kali. Now he also ally with Jokowi. Dan sekarang dia itu juga menjadi teman dengan Jokowi. So I just believe and I encourage all my Indonesian brother and sister. Dan saya hanya percaya dan saya menyemangati setiap saudara-saudara We don't know, Indonesia. but pray. Kita tidak tahu, tapi doa. God know. Doakan Tuhan God yang will tahu. bless Indonesia. Dan Tuhan yang akan memberkati Indonesia. Indonesia will go up. Indonesia itu akan naik. Why? Kenapa? In the 2008 subprime crash, Karena tahun 2008 ketika ada subprime crash, every country affect. semua negara-negara itu ter-affected. From Europe to US, US to Asia. Dari Eropa ke Amerika ke Asia, All kena. semuanya terdampak, Buang. turun semua. Only Indonesia not affect. Hanya Indonesia pada saat itu tidak kena dampak. Why? Kenapa? Because Indonesia very special. Karena Indonesia itu sangat spesial, saudara. You have over 17,000 islands. Kita punya lebih dari 17.000 pulau. Have over 300 million people. Kita punya lebih dari 300 juta You have a penduduk. great market. Kita punya market yang You have berbeda. oil, you have gold, Kita you punya have emas, kita punya oil, minyak, coal, iron. kita punya batu bara, kita punya besi, You got agriculture. kita punya pertanian, You got seafood. kita punya seafood. So that's why Indonesia will be strong Makanya kenapa Indonesia itu akan When- sangat menjadi kuat when the next global collapse. pada saat nanti secara global akan hancur lagi. You pray for a good leader. Kita berdoa untuk pemimpin yang And baik. I think Indonesia will rise. Dan saya rasa Indonesia itu akan bangkit lagi, naik lagi. Next question. Pertanyaan selanjutnya. Ada dari 0895 60 sekian. How should we do as Christian when CDBC is really implemented? What should we do as a Christian if the CBDC is implemented? Okay. The CBDC, if implemented, Oke, CBDC atau tadi mata uang global itu, mata uang digital yang nanti sudah akan menjadi mata uang sesungguhnya, will cause a lot of argument among the G8 countries. itu ketika nanti sudah mulai untuk dipergunakan, itu akan menjadi argumen di negara G8. There is a G8 and there is a G20. Ada negara-negara G8 dan ada negara-negara G20. Every country will fight for the value of their digital currency. Setiap negara itu nanti akan berperang supaya nilainya itu bisa naik. So to me, Jadi bagi saya, if CBDC come, it will be announced, but it will not take control maybe another 3 to 5 years. jadi mungkin ketika nanti mata uang digital ini yaitu CBDC itu akan mulai diterapkan, itu mungkin dia akan bilang bahwa dia tidak akan mengontrol 3 sampai 5 tahun ke depan. My simple prevention, Cara mencegah yang paling sederhana adalah take your money and buy land ambil uangmu dan beli tanah after the collapse. setelah kolapsnya, kehancuran itu. Because land will always hold a value. Kenapa? Karena tanah itu nanti akan tetap punya nilai. Okay? Oke. And then when you sell your land, Dan pada saat kita jual tanah kita, if they want to pay you in CBDC, apabila orang mau beli dengan mata uang CBDC, you can tell them, pay me in gold. saudara bisa bilang bayar saya saja dengan emas. There are 2 gold. Ada 2 emas. One is physical gold. Satu emas secara yang fisik yang bisa kita lihat, Second one is digital gold. atau 2 emas secara digital. And the only digital gold is Bitcoin. Dan mata uang emas itu yang ada satu-satunya hanya Bitcoin. So my only advice right now, if CBDC come, Jadi advice saya kalau misalnya CBDC nanti akan diterapkan, I don't think you can refuse
Anyone Saya can saya refuse. tahu bahwa kita tidak bisa menolak hal itu. Everybody have to sign. Dan semua orang harus menggunakannya. But if you buy land, you Harus keep tanda tangan, tapi kalau kita beli tanah, kita bisa simpan. your money outside of the radar. Kita menyimpan uang kita tuh di luar radar. The radar of the digital currency. Radar dari mata uang digital ini. Because your land is only land. Karena tanah saudara hanya adalah tanah. But when you sell, you can ask for gold. Tetapi pada saat saudara jual, itu saudara bisa minta For emas. now, that's my only advice. Untuk sekarang mungkin hanya itu saran saya. Oke, selanjutnya dari Bapak Frans yang ada di Jakarta. Dengan gejolak di Amerika terkait dua partai besar, Republikan dan Demokrat, bagaimana pandangan tentang mata uang US dollar di tahun ke depan? The USD already this year, Bahkan tahun ini pun mata uang dolar, the BRICS already attacked. itu BRICS sudah menyerang. But Tapi by the grace of God, I believe. dengan kasih karunia Tuhan, saya percaya. Now Russia, Sekarang Rusia, China, Cina, they lost their financial position mereka kehilangan posisi secara keuangan mereka as a country. sebagai sebuah negara. So basically, big BRICS lose their steam. Oleh karena itu sekarang mereka sedang kehilangan uap mereka. But they will come again Tapi mereka akan datang because they kembali. want to de-dollarize. Karena kembali lagi tujuan dari BRICS adalah untuk menurunkan nilai mata uang dolar. My personal view Pendapat pribadi saya is take time to de-dollarize the world. adalah mereka akan butuh waktu untuk menurunkan nilai mata This uang is dolar. the only currency for settlement around the world. Karena sekarang ini hanya satu-satunya mata uang untuk settlement dari seluruh dunia. It will be a mess. Oh, akan menjadi berdampak dengan sangat buruk. Okay, so remember the Jadi- deep state, Ingat, the globalists, globalis, they want to de-dollarize. mereka mau untuk menurunkan mata They uang want to dolar. put digital currency Mereka mau menaruh mata uang because they digital want to control us. karena mereka mau mengontrol kita semua. Yeah, I hope that answer Pak Ya, Frans. semoga itu menjawab Pak Frans. Tadi dikatakan untuk kita untuk investasi harus menunggu momen, jangan terlalu terburu-buru. Apakah untuk kita yang tinggal di Indonesia harus nunggu setelah pemilu? Atau bagaimana menurut Bapak Philip? For now, wait. Untuk sekarang tunggu saja dulu. Anything can happen Segala sesuatu itu bisa terjadi. because consumer is everything about perception. Karena konsumer itu segala sesuatunya itu berhubungan dengan persepsi. So when even Indonesia is good, Bahkan mungkin Indonesia ini sedang baik sekarang. but the chaos in the world even affect Malaysia, affect Philippines, Tetapi affect karena Singapore. huru-haranya dunia ini nanti akan berdampak bagi Malaysia, Singapura. The consumer confidence will also be affected. Maka confidence atau rasa percaya diri dari orang-orang itu akan turun juga. So it's better wait. Jadi ada baiknya untuk menunggu. As I already advised, change your money into Sing dollar Seperti saya sudah memberikan saran, tukar uang saudara ke mata uang Singapura or buy gold. atau beli emas. Ini pertanyaan tambahan terakhir ya Pak ya, And then the next. the last one. Bagaimana pendapat Bapak untuk saya ini masih muda, usia di bawah 30 tahun, dan saya cukup punya keuangan yang cukup kuat, disupport sama orang tua. Jika saya ingin memulai sebuah usaha, untuk saran dari Pastor Philip, sebagai anak muda di zaman sekarang, apa yang harus saya kerjakan? Bergerak di bidang apa? Terima kasih. If you have money right now, Kalau saudara punya uang sekarang, I think I only talk safety. Yeah? saya hanya berbicara mengenai keamanan ya. As a millennial, Sebagai seorang anak muda,
I will still tell you for now, because of the sensitivity and the time of the market, Saya akan bilang sekarang karena market kita tuh sangat sensitif, just either buy gold or buy Bitcoin or beli Bitcoin change saja Sing dollar. atau beli Sing dollar atau tukar ke beli emas. When the market crash, Sehingga ketika marketnya turun, the world will all look for a safe haven. dunia itu akan mencari tempatnya yang aman. Where is the safe haven today? Surga amannya. Dan apa surga aman sekarang? Only gold, Hanya emas, only Bitcoin, hanya Bitcoin, no more. tidak ada lagi. Singapore dollar is because I believe Singapore government is good. Singapura dolar, kenapa? Karena saya percaya bahwa pemerintahan Singapura itu baik, The country is stable. negaranya stabil. That's why our currency will be, Makanya kenapa mata uang I kita believe, strong. itu saya percaya akan kuat. And because the country has money Karena negara kita punya uang to trade in the forex to keep the value of Singapore high. untuk membuat supaya nilai dari Singapura itu tetap stabil, So tinggi. my friend, I think at this moment, don't be anxious. Jadi untuk sekarang teman saya, jangan terburu-buru atau khawatir. Don't keep want to do something. Jangan terus-menerus mau untuk bikin bisnis ini atau Right bisnis yang now, lain. The safe way is play defense. Untuk sekarang, yang aman adalah untuk kita bertahan dulu. Because nobody know the magnitude of the collapse. Karena kita tidak akan tahu seberapa dampaknya nanti ketika dunia akan runtuh. Everybody only know it's going to be big. Semua orang hanya akan tahu bahwa keruntuhan itu akan sangat besar. I hope that helps. Semoga itu menjawab pertanyaannya.